Sanatkar Rıza Paşa. O civarda Redo pun menjawab, aku telah membuat pencegahan pemberontakan dari orang Armenia yang berada di sana. Namun, jika kita membuat rel kereta api mengelilingi gunung, maka kita akan menjauh dari populasi muslim kita yang berada di kawasan itu. Maksudnya, ini menjadikan strategi tentara kita menjadi lemah. çıkan Ermeni tepenin arka tarafından geçirirsek bölgedeki Mendengar keterangan itu, Tahsin pun berkata, setelah 2 perubahan yang kita buat, rute ini memang sangat baik. Lokasinya juga baik. Halil pun setuju. Begitu juga dengan Redo Pasha. Ia juga setuju jika jalur diubah. Bence de zamandır. münasiptir. O zaman mühendisler Karena sudah sepakat, Mahmud pun menyuruh pria penulis itu untuk memberitahukan kepada engineer untuk memulai perubahan. Pria itu pun lalu patuh. Tidak lama, Sultan Abdul pun tiba di sana. aynen bu değişikliklerle işlesinler. Hadi oğlum. Destur! Sultanımız. Hünkârım. Nasıl? Sultan bertanya, bagaimana? Apakah pekerjaan berjalan lancar dan apakah sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Mahmud pun menjawab, Sultanku, arsitek kita melakukan pekerjaan yang bagus. Perencanaan yang dibuat oleh arsitek kita dengan arsitek Inggris memang benar-benar sama. Jembatan, stasiun, semuanya luar biasa. Mendengar penjelasan Mahmud, ketiga pasha itu pun saling menatap. Bizim mühendislerimizin yaptığı plan tıpatıp birbirinin aynı oluyor. Çalışmalar fevkalade. Esasında İngiliz. Dan tentu saja, Tahsin pun berbicara, Sultanku, sebenarnya ada beberapa perubahan yang telah kami ubah dari peta arsitek Şimdi. orang Inggris. Namun, sekarang semuanya sudah sesuai Sultanku. Setelah mendengar penjelasan Tahsin, Sultan pun memanggil Richard Effendi. Richard Efendi. Buyurun sultan. Sultan pun bertanya padanya, bagaimana keadaan pinjaman dari Bank Inggris. Richard menjawab, Sultanku, perusahaan kami sudah datang dengan membawa uang yang banyak untuk kereta api ini. Kami tidak mempunyai masalah apapun. Jika Sultanku memberikan pekerjaan ini pada kami, maka kami sudah siap. Sultan pun menjawab, bagus. Besok aku akan memberikan keputusanku. Usahamu akan dihargai dan tidak dilupakan. Sultan pun mempersilahkan Richard Effendi untuk keluar. Teşekkür ederim sultan. Bu iş çok mühim paşalar. Sultan lalu berbicara lagi. Proyek ini sangat penting, Pasha. Sangat penting. Orang-orang Inggris itu membuat konspirasi di dalam konspirasi. Mereka tahu bahwa proyek kereta api ini akan membuat khalifah semakin kuat dan akan membuat umat muslim juga semakin kuat. Tahsin pun menjawab, dengan izin Tuhan, mereka tidak akan bisa menghalangi kita, Sultanku. Sultan pun berkata, selain itu, mereka ingin melakukan pekerjaan ini dan dilakukan oleh mereka sendiri. Jalanan dan stasiun akan menentukan kawasan kepentingan kita dan juga kepentingan mereka. Bizimle onların menfaat alanlarını belirleyecek. Elbette. Mahmud pun menjawab, tentu saja. Sultan berkata lagi, berhati-hatilah. Harapanku ada pada kalian semua. Jangan memberikan mereka keuntungan. Jangan biarkan satu jalan pun diambil demi kepentingan mereka. Karena keinginan kita akan terhubung dengan jalan ini. Bir güzergah tertip edilmesin. Elbette sultanım. Sultanım. Zaten Mahmud pun berkata, Sultanku, kami sangat tahu kepentingan atas proyek ini. Sultan pun menjawab, Mahmud Pasha, masukkan peta ini ke dalam tas dan berikan kepada Tahsin. Tahsin Pasha, ambil peta ini dan simpan di dalam ruanganku. Penawaran akan ditandatangani melalui peta-peta ini. Segala perubahan setelah tanda tangan berarti hilangnya reputasi negara kita. Karena itu, berhati-hatilah. Mahmud pun seperti memikirkan sesuatu yang akan ia rencanakan dengan peta itu. Tahsin Paşa, haremimdeki kitaplığa kaldı. Devletimizin itibarını zedeler. Ehemmiyet gösterin. elbette. Setelah berpesan demikian, Sultan pun lalu keluar.
Mahmud pun kemudian segera memerintahkan bawahannya untuk memasukkan peta itu ke dalam map. Haritaların hepsini bu çantaya koyacaksınız. Anlaşıldı mı? Hadi çalış. Di ruangan Bidar Kadin, pelayan pun menginformasikan bahwa saudaranya, Mehmet Pasha, ada di sini. Bidar pun menjawab, biarkan dia masuk. Gelsin. Babamın kaması. Mehmet yang melihat Bidar memegangi belati, ia pun berkata, itu adalah belati ayah. Bidar pun menjawab, terkadang aku berpikir, apakah kita akan lebih bahagia jika kita berada di Gunung Kaukasian? Kafkas dağlarında daha mı mutlu olurduk acaba diye. Maziyi düşündüğüne göre Mehmet menjawab, kamu sedang berpikir tentang masa lalu. Apakah karena sultan kita lebih mementingkan perkataan saudarinya daripada istrinya? Bidar pun menjawab, tidak. Sultan kita telah menawarkan pekerjaan untuk kereta api itu. Mendengar hal itu, Mehmet pun seketika tersenyum senang, kemudian berkata, canım ablam benim. Sultanım. kakakku tercinta, sultanaku. Jadi kamu berhasil mendapatkan pekerjaan untukku. Bidar pun menjawab, ya, aku mendapatkannya. Mehmet pun berkata lagi, aku tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu kakakku. Lalu apa yang ditawarkan oleh sultan kepadaku? Sultanımız ne buyurdu? Bidar pun menjawab, sultan mengatakan, aku bisa menunjuk Mehmet Pasha sebagai gubernur di Hijaz. Dan dia bisa mengecek apakah rel kereta api itu sampai Hijaz atau tidak. Jika dia memang ingin mengambil bagian dari rel kereta api. Kendisini görevlendireyim. Nasıl? Mengetahui tugasnya hanyalah sebagai gubernur, Mehmet pun menjadi kecewa dan bertanya, bagaimana bisa itu terjadi? Bidar pun menjawab, karena dirimu, aku menjadi ikut campur dalam urusan negara, dan aku juga dimarahi Mehmet. İşittim Mehmet. Bana ne zaten? Mehmet pun menjawab, baiklah, lalu apa kerjaanku dalam hal itu? Sementara Mahmud Pasha, dia bisa mengerjakan di istana mengenai rel kereta api, dan istrinya, Seniha, bisa pergi ke istana Ciragan, kemudian berbicara dengan seseorang. Mereka bisa memainkan trik mereka, dan kita hanya duduk di sini. Karısı Seniha gitsin Çırağan Sarayı'nda birileriyle muhabbet et. Biz oturalım. Bidar pun kemudian bertanya, apa yang kamu katakan? Apakah Seniha pergi ke istana Ciragan? Tampaknya, Bidar akan melakukan sesuatu setelah mengetahui apa yang dilakukan oleh Seniha. Ne dedin sen? Seniha. Çırağan Sarayı'na mı girmiş?